Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas, dan kali ini skalanya makin mengkhawatirkan. Iran secara terbuka melontarkan ancaman keras. Sementara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum yang bisa memicu serangan besar dalam hitungan jam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan seberapa besar dampaknya bagi dunia? Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, yang merupakan komando tertinggi militer Iran, menegaskan satu hal, setiap serangan terhadap kepentingan sipil Iran akan dibalas tanpa kompromi. Juru bicara militer Iran, Brigadir Jenderal Ebrahim Zolfaghari, bahkan menyebut bahwa serangan balasan tidak akan terbatas pada satu titik saja, melainkan bisa meluas ke seluruh kawasan. Lebih jauh lagi, Iran juga memperingatkan bahwa mereka siap memasuki fase serangan yang jauh lebih intensif jika provokasi terus berlanjut. Artinya, konflik ini bisa meningkat dari sekadar serangan terbatas menjadi perang terbuka yang lebih luas. Di sisi lain, Amerika Serikat justru meningkatkan tekanan. Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran ke infrastruktur vital Iran, mulai dari fasilitas energi hingga jaringan transportasi. Ultimatum ini berkaitan dengan Selat Hormuz, jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Selat ini lumpuh total sejak konflik pecah 5 pekan lalu. Trump memberi tenggat waktu. Jika Iran tidak membuka kembali jalur tersebut sebelum Selasa, 7 April 2026, maka serangan besar akan diluncurkan. Dalam pernyataannya, Trump bahkan menyebut hari itu sebagai Hari Pembangkit Listrik dan Jembatan, sebuah kode keras untuk target-target strategis yang akan dihancurkan. Situasi semakin kompleks setelah operasi militer berisiko tinggi dilakukan oleh pasukan khusus AS. Mereka berhasil menyelamatkan seorang perwira udara dari jet F-15 yang ditembak jatuh di wilayah Iran. Trump menyebut operasi ini sebagai salah satu misi paling berani dalam sejarah militer AS. Namun, Iran membantah klaim tersebut. Teheran justru menyatakan bahwa beberapa alutsista AS hancur dalam operasi itu, termasuk 2 pesawat angkut militer dan 2 helikopter Black Hawk. Rekaman video yang beredar bahkan menunjukkan puing-puing terbakar di lokasi kejadian. Perbedaan klaim ini menunjukkan bahwa perang informasi juga sedang berlangsung, tidak hanya perang militer. Ketegangan semakin memuncak setelah Israel, sekutu utama AS, menyerang kompleks petrokimia besar milik Iran. Serangan ini diduga menjadi pemicu utama eskalasi terbaru. Pihak Israel bahkan disebut sedang bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan ke fasilitas energi Iran, menunggu lampu hijau dari Washington. Di tengah semua ancaman ini, muncul sinyal yang membingungkan. Trump sempat menyebut bahwa Iran sedang bernegosiasi dan kesepakatan mungkin tercapai. Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakr Kalibaf. Ia justru memperingatkan bahwa tindakan AS bisa menyeret seluruh kawasan ke dalam neraka. Konflik ini bukan hanya soal Iran dan Amerika Serikat. Dampaknya sudah terasa secara global. Harga minyak mentah dunia melonjak hingga mendekati $120 AS per barel, level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Lonjakan ini berisiko memicu inflasi global, menaikkan harga energi, dan membebani ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, konflik juga telah meluas hingga ke Lebanon, memperbesar risiko perang regional yang lebih luas. Upaya mediasi yang dilakukan Pakistan sejauh ini belum membuahkan hasil. Artinya, dunia masih berada dalam ketidakpastian besar. Dan setiap keputusan dalam beberapa hari ke depan bisa menjadi titik balik, menuju perdamaian, atau justru perang yang lebih besar. Situasi ini sangat penting karena menyangkut stabilitas energi global, keamanan kawasan, hingga kondisi ekonomi dunia. Jika Selat Hormuz tetap tertutup dan konflik terus meningkat, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, mulai dari kenaikan harga BBM, biaya logistik, hingga harga kebutuhan pokok. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.